Sahabat, kita kembali jumpa dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita bersama saya, Pendeta Arlianus Larosa. Renungan pada hari ini, Rabu 13 Maret 2024, ditulis oleh sahabat saya, Pendeta Hariman Patiana Kota, pendeta dari Gereja Kristen Pasundan, dengan judul Di Jalan Buntu, yang didasarkan pada kitab Mazmur pasal 107 ayat pertama sampai ayat 16. Dan kita akan memasukkan perhatian kita pada satu ayat saja, yaitu ayat 10 dari Mazmur 107. Mari berdoa sebelum membacanya. Tuhan, tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya dengan demikian hati, pikiran, telinga kami boleh terarah pada Tuhan, sehingga firman Tuhan ini dapat kami dengarkan dengan baik, dapat kami mengerti dengan benar, dan oleh itu kami dapat mengerjakannya dalam hidup kami dengan sungguh-sungguh. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, juga seluruh kru di studio. Engkau berkati kami supaya pelayanan ini boleh berjalan dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Semakin banyak orang yang mengenal Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan Mazmur pasal 107 ayat 10. Dengarkanlah firman Tuhan. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam belenggu besi yang menyiksa. Sahabat, bunuh diri adalah salah satu persoalan kemanusiaan yang kini menjadi fenomena. Bunuh diri dilakukan oleh manusia dari beragam usia, berbeda, bermacam-macam golongan. Dari anak-anak sampai orang tua, laki-laki dan perempuan, kaya atau miskin, orang biasa sampai pemuka agama. Dalam kesepian seorang diri, mereka memutuskan untuk bunuh diri. Pemazmur sendiri menyaksikan bahwa ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam belenggu besi yang menyiksa. Ungkapan metaforis ini dipakai untuk menggambarkan bagaimana manusia terkurung dan terbelenggu di tengah masalah hidup yang menyiksa. Ada orang yang tidak tahan dan tidak menemukan harapan. Mereka merasa ditinggal sendiri dan tidak ada lagi pertolongan. Problem kejiwaan ini sekaligus menggambarkan adanya masalah spiritual dan sosial yang akut. Sahabat, merasa sepi dan hampa adalah potret ketiadaan relasi yang berpengharapan dengan Tuhan dan sekaligus gambaran ketiadaan dukungan secara sosial. Mereka terkurung, akhirnya merasa tidak memiliki solusi, buntu. Nah, kasus bunuh diri yang terjadi adalah gambaran buram dari manusia yang secara kejiwaan dan spiritual berada di jalan buntu. Jiwanya terpenjara di tengah masalah yang menyiksa. Kita harus mencegah agar problem seperti ini tidak berulang. Kristus adalah jalan dan hidup, maka sudah pasti tersedia jalan. Selalu ada solusi. Hanya saja kita semua perlu membuka diri dan menawarkan jalan bagi sahabat-sahabat yang mengalami kebuntuan. Mari berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa di sekitar kami ada saudara-saudara kami yang tak tahu lagi apa yang harus mereka kerjakan karena persoalan yang mendera demikian hebatnya. Mereka merasa sendirian, dalam gelap karena tak tahu apa yang mesti dikerjakan. Tolong mereka Tuhan dengan belas kasih-Mu, dan pakai setiap orang yang ada di sekitar mereka. Pakai gereja Tuhan, pakai kami sebagai alat
boleh menjadi sahabat bagi mereka untuk berjalan menghadapi persoalan yang tampak buntu itu dengan membawa keyakinan bahwa di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Di dalam Tuhan selalu ada solusi. Biar dengan kehadiran orang-orang di sekitar mereka, sahabat-sahabat sesama anggota gereja, kehadiran kami bersama-sama dengan mereka, para sahabat kami, saudara-saudari kami yang mengalami kebentuan itu boleh melihat bahwa ada jalan yang sesungguhnya Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.